kepemimpinannya sendiri hingga dia ingin rakyatnya sejahtera? Adakah dia melihat rakyatnya tertekan atau adakah peristiwa yang membuat dia bilang, tidak bisa Kak ini, saya harus tolong rakyatku. Masa saya hanya jadi raja diam-diam saja. Nah, boleh. Asik. Oke, Kakak. Iya. Betul. Karena sifat keteladanannya itu Mm, tadi, pada saat itu masanya itu terjadi chaos. mhm, Karena Wajo sementara dalam masa perebutan pada saat itu oleh melawan penjajah. mhm. Nah, Madu Kelam punya cita-cita Iya. untuk merebut kembali, memerdekakan kembali kerajaan Wajo. Mhm, mhm, Makanya dia adalah salah satu garda terdepan untuk melawan penjajah, bahkan pernah memimpin perang. mhm, Lama mhm, Dukaleng ini adalah sebagai tokoh penting dalam sejarah perjuangan rakyat Wajo. Kenapa? mhm, Karena dia berhasil untuk merebut kembali kekuasaan kerajaan Wajo dari penjajahan Belanda. mhm, Perjuangannya itulah sebagai perlawanan lokal yang terjadi pada abad ke-18 dan 19. Meskipun pada hmm, dasarnya untuk secara spesifiknya tidak ada yang menjelaskan bahwa ini, tapi dari garis dasar dari cerita-cerita buku buku cerita dalam Lontera masih dapat kita temukan bahwa mhm, salah satu pahlawan yang berani untuk melawan penjajah untuk merebut kembali kekuasaan khususnya kerajaan Wajo itu adalah Lamadu Keleng. mhm, Makanya itu adalah salah satu alasan kenapa Lamadu Keleng ini diangkat sebagai pahlawan nasional. mhm, Karena dia adalah salah satu raja yang mampu mengembalikan kejayaan salah satu daerah kerajaan di Sulawesi Selatan pada saat era penjajahan oleh Belanda. Seperti itu, Kakak hmm, Antikku. ya, Nah, silakan. untuk itu ada beberapa jenis-jenis perjuangannya terhadap perlawanan yang dilakukan oleh Madu Keleng. Ya, bisa salah satunya itu adalah perjuangan militer dari politik untuk merebut kerajaan Waju. Tahun berapa itu? Boleh tahu? Pada tahun 1770 Mhm, un- mhm, menuju ke 1770 sampai dengan awal 1880-an. mhm, Belanda untuk memperkuat pengaruhnya di Sulawesi Selatan, tapi Lama Dukaleng uh, membentuk apa ini lagi pasukan mhm, untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. mhm, mhm. Jadi seperti itu. Iya, Ya, iya. itu sehingga terjadilah perjuangan militer pada Mmm, tahun mhm. itu. Iya, iya. Oke. Nah, kalau bicara tentang persenjataan di Wajo sendiri, apakah memang mereka mampu kalau dengan, melawan penjajah ini ataukah memang, ada, yang namanya perjuangan dibantu dari, suku lain, di luar Wajo sendiri? Nah, pada saat itu melalui hubungan diplomasi politik yang Mhm, dilakukan oleh Lama Dukaleng sehingga di era itu iya, kerajaan Wajo semua terpusat untuk membantu bagaimana dia terbebas dari penjajahan Belanda. Jadi mhm. ada bantuan juga dari apa bukan kalau sekarang negara sekawan, kalau Mmm. dulu kerajaan tetangga Oh. seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Nah, dalam perjuangan Lama Dukeleng sendiri berjalan, itu, sebenarnya apa yang membuat dia, tidak takut dengan penjajah? Ada keberanian, ada apa segala macam selain dari, keturunannya sendiri. Apakah memang dia merasa bahwa saya punya, rakyat tertindas jadi saya harus bela, atau karena tanahnya mau direbut begitu, atau ada hal-hal yang lain yang ingin dia perjuangkan? Selain untuk tentu sebagai bagian dari rakyat Wajo, Iya. ya tentu secara emosional Mhm, pasti hati terpanggil, Kakak, karena mhm, jelas-jelas kita punya wilayah ini ingin direbut. mhm, Tapi karena saya dipercaya oleh rakyat saya memimpin kerajaan ini, maka saya punya tanggung jawab untuk memperjuangkan rakyat saya dan itu dia buktikan tadi melalui mhm, perjuangannya itu. mhm, Mulai dari tahun akhir 1700-an sampai dengan 1800-an beliau mhm, berjuang mati-matian
untuk melawan sekutu pada saat itu. Jadi kalau ditanyakan bagaimana landasannya, kenapa dia ingin memperjuangkan, apakah hanya dirinya dan rakyatnya, Mhm. tentu ada kolaborasi dari dirinya dan dia tidak ingin rakyatnya ditindas, Mhm mhm. rakyat dan wilayahnya ditindas, Iya. seperti itu. Mhm. Makanya dia rela berkorban bersama dengan pasukannya untuk melawan penjajah dan Mhm. alhamdulillah berhasil, seperti itu, Kakak. Oke. Apa, tantangan yang, atau rintangan yang dihadapi oleh Lamaduk Keleng di masa mudanya? Adakah, tantangan juga? Bukan di zaman modern, jadi yang ada tapi zaman Nah, dulu juga ada gitu. ya tentu Kakak, ya namanya tantangan, tantangan masa lalu dan masa kini ya. Dan Jadi akan berbicara datang tentang heeh. ya, itu yang penting itu masa depan. Oke, karena tidak bisa ditebak. Oke, baik Kakak. Silakan. Saya bicara terhadap terhadap perlawanan penjajah dan penindasan, perjuangan Lamadu Kelen juga merupakan bentuk sesuatu hal yang kebijakan terhadap kolonial Belanda yang Mhm. mengekang kedaulatan dan kerakyatan Wajo. Jadi dia juga bagaimana strateginya untuk mempertahankan hak-hak rakyat dan mengembalikannya kembali ke Mhm. daerahnya itu sangat bercengkrama dengan penjajah. Jadi kalau ditanya masalah perjuangannya tentu Eee, kalau ditanya masalah, tantangannya, ya tantangannya itu tadi, bagaimana dia dapat mengumpulkan pasukan yang betul-betul sejalan, yang rela mati nih, Kak. Karena Belanda Mhm. ini dilawan, Kang. Iya iya tahu Rela iya tahu. mati memang, harus Mhm. memperjuangkan hidup dan mati, dan dia Mhm. berhasil Iya. dari, hasil diplomasi, hasil relasinya juga pada saat itu, dia Mhm. dapat mempengaruhi karena ya betul-betul ini menjunjung ingin merebut lagi kekuasaan bahwa dia adalah bahwa wilayah Wajo ini adalah merdeka, Mhm. akhirnya dia bentuklah, eee, perlawanan itu melalui kalau sekarang tim, kalau dulu bukan tim, Kak, apalagi namanya, pasukan. Kelompok, oh pasukan, oke. Iya, pasukan Heeh. pasukan. Mhm 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 mhm. Ya, seperti itu. Oke. Jadi tantangannya Heeh. ya itu tadi, tidak segampang itu kita mengumpulkan pasukan, Kanti. Belum Mhm. lagi, eee, apa ini lagi namanya, Belum lagi orang-orangnya, belum bisa memikul senjata atau bagaimana, harus nah, belajar lagi, itu mungkin begitu? persenjataan, Oh, betul. Ya itu persenjataan. tadi, militer, dari militeran kan kalau bahasa sekarang militer, kalau dulu bukan militer pasti. Oke. Jadi Heeh. khususnya ini senjata. Dulu kan orang tidak pakai bukan senjata yang seperti sekarang. Ada Mhm. itu Kak yang meriam, ya meriam. Bambu Dulu orang runcing? yang pakai ya betul, meriam yang Mmm. itu yang besar loh Kak. Heeh, Nah bambu itu ada runcing? bukti jejak, ya, Bambu dan itu runcing ada juga? bukti jejaknya. Seperti itu Kakak Anti. Oke, baik. Makanya banyak banyak meriam di Wajo, makam-makam itu meriam. Ada Oh. beberapa, Mmm. bukti artefak dan arkeologi. Oh, di sana ya. Nanti kita bahas ya itu lagi ya. Oke. Ya, Baik, oke. bagaimana, kepemimpinan Lamadukeleng sendiri menginspirasi, rakyat di Wajo atau mobilitas, masyarakat di Wajo? Adakah yang bisa mereka tiru dari kepemimpinan beliau? Ya tentu, Mhm. dengan konsekuensi mengangkat Wajo sebagai bumi Lama Dukeleng. Jangan sampai kita Wajo adalah bumi Lama Dukeleng, tapi kita tidak paham apa Mhm. yang dapat kita ambil dari kisah-kisah perlawanan beliau. Yang Mhm. pertama adalah dari sisi dengan era saat ini bukan hanya berbicara tentang kepemimpinan Mhm. untuk rakyat, tapi berbicara tentang kepemimpinan diri, asik. Ya, jijik. Kepemimpinan berbicara tentang kepemimpinan diri, Mhm. layaknya di era 5.0 ini, Mhm mhm. kita memiliki integritas. Itu yang paling utama kalau menurut saya, Kak. Karena Mhm. kenapa? Integritas ini adalah modal kita untuk melangkah, belajar di masa lalu, melangkah untuk di masa yang akan datang. Karena Oke. kalau kita tidak punya komitmen, kanti Mhm. integritas, keberanian, kenapa orang punya keberanian? Kenapa orang bisa punya komitmen? Kenapa orang Mhm. bisa punya integritas? Karena dia punya keberanian, dia punya Mhm. rasa percaya diri, dia punya loyalitas, karena dia sudah mampu beradaptasi.
Itu yang paling penting. Iya tuh, oke lah. Ya, kalau Nah, di era saat ini ya, iya, ndak oke. laku, ndak laku ki ini Kak, di era 5.0 kalau kita tidak punya integritas. Apa Iya, yang kita mau perlihatkan keluar sana? Kalau kita iya. tidak punya, kalau kita tidak punya warna yang Hmm. dapat dikenang sepanjang masa. Iya. Oke. Nah, bagaimana Lama Dekeleng? Sebenarnya ini harus dibicarakan di satu tempat untuk berdua ya. Nah, bagaimana Lama Iya, Dekeleng sendiri dikenal dan dihormati oleh masyarakat di Wajo khususnya dan di Sulawesi Selatan sendiri? iya. Dengan Kalau tokoh-tokoh ditanya ya bagaimana, mungkin ya, dengan tokoh-tokohnya juga bagaimana itu? Kalau ini dulu dijawab, bagaimana beliau dihormati dan dikenang oleh masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya di Wajo? ya pertama Kanti, Mhm, karena rasa cinta kami, ucapan terima kasih kami terhadap pahlawan nasional ini. Wajo digeluti diberikan nama sebagai Bumi Lemak Dukeleng. mhm, Itu yang pertama. mhm, Terus yang kedua, ada kampus di Wajo namanya Institut Lemak Dukeleng. mmm, Kenapa? Ini cocologi. Ini alasan eh, yang hasil kasat mata Tenri. iya iya iya, Kenapa misalkan dia diberikan nama kampus itu? Karena bukan sekedar pemberian nama itu, ada nilai yang diharapkan alumninya nanti seperti Lama Dukeleng pada tahun 1800-an sampai abad ke-19. mhm, Perjuangan itulah yang diharapkan tumbuh kepada masyarakat Wajo. Kalau mhm, bentuk ucapan rasa cinta dan terima kasihnya itu tadi. itu ya, Kabupaten Wajo diberikan nama sebagai Bumi Lamadu Keleng dan kampus juga ada yang namanya Institusi Lamadu Keleng, dan dalam proses pembelajaran mahasiswa di kampus itu tidak lulus mahasiswanya Kak kalau dia tidak lulus mata kuliah sejarah Lamadu Keleng. oh begitu, Iya, saya ingat mhm, saya seperti itu informasi yang saya dapatkan. dan Anda juga mengalami itu ya? Iya. Ya, ya seperti itu. Karena malu kita Kak Iya, kalau kita mau bicara bentuk terima kasih ya, mhm, iya. ya seperti itu. Oke, tadi kita sudah bicara bagaimana beliau menginspirasi dan dan mobilisasi rakyat Wajo. Nah, nilai-nilai perjuangan apa dari Lama Dukeleng yang relevan untuk generasi sekarang ini? Iya, oke. Apa itu nilai-nilai yang terkandung dalam kepemimpinan beliau untuk kita yang era sekarang ini untuk menatah masa depan? Adakah nilai-nilainya? Iya, Pertama, mhm, integritas. iya, Kedua, loyalitas. mhm, Ketiga, keberanian. Keempat, sikap gotong royong dan menolong sesama. iya, Itu yang susah. mhm. Hari ini saya minta tolong, Mhm. besok saya lupakan kamu. Kan Jis. begitu sebagian. Mmm, Sebagian tidak semua Kak, sebagian. mhm mhm mhm. Nah, itu yang anak-anak, kalau orang Bugis bilang siliwan tesidavi. Artinya Artinya? adalah artinya adalah kita saling, hari ini mungkin saya butuh sama Kak Anti gitu ya. Saya minta Mhm, tolong sama Kak Anti. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan Kak Anti juga punya hal yang untuk ah, bisa Tendrik bantukan. Itulah mhm, namanya film Sidavi itu. Nah, nilai apa tadi? Itu tadi. Saat ini kita harus lagi-lagi Kanti, kita harus punya integritas. Ini dari pengalaman hidup sendiri yang Tendrik sampaikan bahwa kalau kita tidak punya warna, kita tidak bisa tumbuh di mhm, lingkungan mana kita berada. Tapi mhm, karena kita punya warna, kita punya integritas, kita punya komitmen, kita dapat profesional dalam bidang apa yang ada di depan kita, maka kita akan tumbuh. Disitulah timbul keberanian untuk maju, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang karena kita loyal, kita siap menerima perbedaan dan persamaan itu. Perbedaan jangan dijadikan sebuah tantangan, tapi cobalah kolaborasi. Artinya mhm, adalah saling berterima. mhm mhm mhm. Sama halnya kemarin, Wajo punya mungkin pasukan, tapi dia tidak punya senjata kemiliteran, akhirnya dia dibantu dengan kerajaan tetangga. Mhm. Seperti itu konteks-konteks masa lalu dan masa kini. Iji. Oke lah. Baiklah, tadi sempat kita bicara tentang gotong royong tercermin. Nah,
tercerminlah budaya dan tradisi masyarakat Wajo sendiri. Nah, kalau gotong royong sendiri, apa cerminannya atau cerminan untuk Lama Dukeleng sendiri atau pahlawan Lama Dukeleng ini terhadap budaya dan tradisi masyarakat Wajo? Apa yang tercermin Iya, dari tradisi budayanya dan beliau. Iya, budaya iya. beliau? Karena beliau sangat menjunjung tinggi yang namanya papaseng Hmm. dari raja sebelum dia memimpin. Mhm. Bukan hanya sekedar papaseng, tapi kontrak politik, kontrak perjanjian. Kan itu dulu Kak, Mm-mm. Raja Wajo Iya. tidak dapat diangkat menjadi raja kalau bukan hasil kemufakatan. Beda dengan dia tidak menganut sistem Tomanurung, tapi menganut sistem adat kemufakatan dan namanya Asama Turu. Hmm. Sepakat semua ini arung-arung raja-raja, barulah orang mengangkat yang namanya raja. Sama halnya dengan di era saat ini. Hmm. Orang terpilih jadi bupati dipilih oleh rakyat. Kerajaan Wajo sudah lama menerapkan hal yang seperti itu. Dan itu menjunjung tinggi nilai-nilai itu diterapkan dalam pemerintahan Lama Dukeleng. Dia sangat menjunjung tinggi dengan hak dan kewajiban yang dapat dilaksanakan oleh raja pada saat itu, dan itu sudah ada dalam tulisan sehingga dia punya tugas untuk menerapkan hukum-hukum adat yang sudah ada sejak dulu, dan dia sangat menjunjung tinggi itu. Kenapa dia disegani? Kenapa dia menjadi figur teladan di rakyat Wajo? Jawabannya adalah karena dia menjadi pemersatu kembali yang sempat ditindas oleh Belanda. Dia mampu untuk menyatukan itu kembali karena ada yang dilihat dari rakyat kalau Tendri pandai ya. Karena dia kembali menjejaki, menerapkan sistem yang pernah ada. Akhirnya rakyat Wajo rela berkorban hidup dan matinya untuk menjadi bagian pasukan perlawanan dari Lama Dukeleng. Seperti itu Kakak. Adakah peninggalan tradisi yang ditinggalkan oleh Lama Dukeleng sendiri untuk masyarakat di Wajo itu sendiri? Tradisi Kalau Tudang Sipulung atau apa biasanya? Kalau khusus Lama Dukeleng, kekuatannya berada pada tradisi politik dan sosial yang sangat kuat. Karena memang dia dikenal sebagai tokoh politik perlawanan rakyat Wajo. Kalau untuk misalkan Macerata Pareng, untuk itu adalah bagian di belakang-belakang semua itu Kak. Tapi marwahnya Lama Dukeleng adalah sosok pembela perjuangan perlawanan kerajaan Wajo. Jadi kalau ditanya masalah adakah tradisi yang disimpan, adalah memang dia kuat, kekuatannya di dalam tradisi politik sosial yang kuat, dibuktikan dari itu tadi gerakan Yasiwajori. Kata-kata Yasiwajori itu ya memang sudah ada sejak dulu. Yasiwajori itu artinya Kak, kita bersama. Nilai Yasiwajori itu adalah kalau bahasa yang anunya Yasedi, disatukan. Karena kalau kita bersama Yasiwajori, maka kita kan mampu berjalan beriringan. Nilai-nilai politik itu, tradisi politik itu yang sampai saat ini masih sering dan masih kita bisa dapatkan. Karena masih sering saya dengar, biasa kalau dalam pidato-pidato birokrat khususnya di Wajo masih sering saya dengar, mari ki Yasiwajori, mari ki Yasiwajori. Artinya itu Yasiwajori bersatu Kakak, kalau dalam untuk terjemahan yang mudah untuk dipahami seperti itu. Jadi kalau ditanya tradisi apa, ya memang dia cikaladunya di tradisi politik sosial yang kuat, yang tercermin dari sosok pahlawan nasional Lama Dukeleng. Seperti itu Kakak. Oke, baik, nanti kita akan bicara tentang bagaimana Lama Dukeleng dengan tokoh-tokoh pahlawan atau tokoh-tokoh yang berpengaruh juga di Sulawesi Selatan. Bagaimana Lama Dukeleng itu dia bisa mengatur strategi dan taktik perjuangan
yang digunakan untuk menghadapi Belanda. Itu nanti yang berikutnya mungkin juga bagaimana sosok Lama Dukeleng sendiri itu dengan tokoh-tokoh penting lainnya Yes. pada masanya, apa hubungannya Lama Dukeleng dengan tokoh-tokoh lainnya di masyarakat nanti. Kita akan kembali jeda dulu. Nah, saking asiknya saya mendengarkan penjelasan seorang Tenri, saya lupa memutarkan sesuatu. Kita dengarkan dulu yang berikut ini. Siap kakakku. 7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh. Dias, beli apa? Nih, beli roti. Coba-coba lihat. Eh, Ih, jangan pilih yang ini. Ya, terus? Pilih yang warna merah aja klipnya. hah? Ya emang kenapa? Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Masih di Perompat RRI Makassar, Sari Batam, malam berikut di mana saja berada, dan tentunya juga kita masih bersama di pagi hari ini berbincang bersama Tenri. Oke, baiklah Tenri, kita coba lagi tadi bicara tentang bagaimana hubungan Lama Dukeleng dengan tokoh-tokoh penting lainnya. Silahkan Oke deh. Tenri. Tunggu Kak Di. Minum Kak dulu dikit Kak. Kita masih terus bersama dengan, saya mohon maaf, oke. Saya ada kurang pencet, oke. Tenri, bagaimana hubungan Lama Dukeleng dengan tokoh-tokoh penting lainnya? Tenri, silakan. Oke. Ya.
Nah, bagaimana hubungan Raja Lamadukeleng dengan raja-raja di luar dari Wajo itu tergambar dengan satu hubungannya dengan Kerajaan Bone. Nah, pernah menjadi pembawa tempat siri simbol penghormatan Kerajaan Bone itu adalah Lamadukeleng. Dan Lamadukeleng itu sangat dekat dengan Kerajaan Kesultanan Sultan Johor. Nah, Sultan Johor Malaysia, Kak. Jadi memang dia diplomasinya bukan hanya daerah Indonesia saja pada saat itu. Dia sudah juga dikenal di luar, khususnya Malaysia. Nah, apalagi Kesultanan Pasir. Lamadukeleng membangun diplomasi yang sangat kuat dengan Sultan Pasir. Bahkan menikahi dari putri penguasa Pasir. Itu salah satu strategi politik kalau era-era saat ini adalah pernikahan politik. Ya, dengan menikah dengan anaknya Kesultanan Pasir, akhirnya Lamadukeleng pengaruhnya sangat kuat di Kerajaan Pasir. Nah, selanjutnya hubungan dengan Kesultanan Kutai. Lamadukeleng pernah memimpin komunikasi yang baik dengan Kesultanan Kutai. Dalam hal ini dukungan politik sosial Lamadukeleng dengan Kutai sangat tinggi. Makanya kekuatan politik Lamadukeleng itu sangat terkenal diaspora jaringannya, memperkuat jaringannya diasporanya ke Kerajaan Kesultanan Kutai, Kalimantan ya Kak. Nah, ada juga hubungan dengan Kesultanan Perak, Malaysia. Jadi memang sejak dulu dia sudah menjadi tokoh-tokoh diplomasi. Makanya dari awal saya singgung bahwa Lamadukeleng itu bukan hanya sebagai tokoh politik, tapi dia juga sebagai tokoh diplomasi, raja yang membuka seluas-luasnya di hubungan diplomasi di luar dari kerajaan Wajo. Seperti itu Kakak Cantik. Oke, baiklah. Nah, kalau bicara tentang yang namanya sosok dari Lamadukeleng sendiri, sebenarnya kalau di masyarakat Wajo ini seperti tadi Tenri mengatakan bahwa ada universitas yang di sana sebagai bukti bahwa beliau ini dikenang oleh masyarakat di sana. Nah, adakah lagi tempat yang atau juga di Wajo ini yang menggambarkan sosok dari beliau, patung kah atau apakah selain institut tadi atau universitas tadi? Kalau untuk masyarakat Wajo sendiri yang dapat ditemukan, alhamdulillah saat ini makam Lamadukeleng itu masih terjaga sampai saat ini di tengah-tengah kota dari Kabupaten Wajo. Dan itu lokasinya berada di tengah-tengah kota saat ini, dan alhamdulillah telah dilakukan pemugaran di daerah sekitar makam pahlawan nasional Lamadukeleng. Jadi seperti itu Kak. Wujud implementasinya adalah setiap 17 Agustus pemerintah daerah beserta jajarannya, dalam hal ini para muspida, telah melakukan ziarah ke makam pahlawan nasional Lamadukeleng untuk mengenang bukan hanya 17 Agustus tetapi Hari Pahlawan khususnya. Biasanya dibacakan riwayat perlawanan dari Lamadukeleng bersama dengan pasukannya. Itu adalah salah satu bentuk perwujudan rasa cinta terhadap perjuangan dari figur toladan pahlawan nasional Lamadukeleng. Seperti itu Kakak. Oke, baiklah. Nah, kalau bicara tentang Lamadukeleng sendiri, apakah beliau memang relevan untuk diberikan gelar pahlawan begitu dari masyarakat Wajo atau Sulawesi Selatan dan di Indonesia khususnya? Silakan. Iya, saya rasa dari penjelasan awal itu sudah menggambarkan, memberikan pengantar walaupun saya tidak membahasnya secara spesifik, namun kulit-kulit intinya apa yang saya sampaikan tadi Kak, ya, setelah saya mendengarkan dari hasil pembacaan buku, kalau dari Tenri melihat dari sisi pandangnya memang Lamadukeleng itu sudah dikatakan memang layak untuk diberikan sebagai pahlawan nasional.
Karena dari sisi kefokusannya dalam hal perjuangan dari Kerajaan Wajo, Ya. juga sebagai penyambung jaringan, membuka jaringan secara luas melalui hubungan diplomasi. Di antaranya itu tadi pernikahan dan komunikasi berbagai penguasa di luar dari Kerajaan Wajo, seperti Bone, Johor, Pasir, Perak, Malaysia. Nah, hubungan inilah yang memperkuat posisi politik dan sosial serta mendukung perjuangannya dalam hal melawan penjajahan Belanda. Kalau Kak Anti tadi bertanya bagaimana strategi dari Lamadu Keleng, sekaligus saya jawab. Ya. Dari strategi membangun aliansi melalui pernikahan dan diplomasi ini mencerminkan bagaimana kekuatan politik dari Lamadu Keleng memanfaatkan jaringan diaspora Wajo terhadap hubungan regional, memperkuat perlawanan dan pengaruhnya di kawasan Nusantara. Jadi itulah salah satu alasan kenapa Lamadu Keleng menjadi layak diangkat menjadi sebagai pahlawan nasional. Oke, baiklah. Nah, kayaknya Dalam kelas cocok menjelaskan. ya jadi ya, gelarnya itu. Saya kayaknya tertegun jadi mahasiswa gitu ya. Iya, terus ada Kak di kelas menjelaskan. Aduh. Pedanya Miga. Tidak, Ji, tampak jadi kamera kan dilihat Ji muka teh. Aduh. Oke. Inilah. Semoga Tendi menjadi Lamadu Keleng selanjutnya ya. Amin, amin. Oke, Lamadu Keleng sendiri kalau bicara dengan sosok dari Lamadu Keleng, pahlawan yang ada. Nah, bagaimana sebenarnya untuk generasi saat ini mencontohi sifat beliau yang bisa ya, bagus tadi Tendri bilang generasi Wajo untuk memajukan sejarah dan juga menjadi contoh sejarah masa yang akan datang dalam contoh ya sosok seorang Lamadu Keleng yang dikenal. Silakan, apa yang perlu dilakukan Tendri? Kembali lagi Kak, apa yang perlu sangat, semoga ini banyak anak milenial yang dengar Kak ini. Pesannya Anak ya. juga. Iya. Apa yang perlu dilakukan adalah kembali mengingat, melestarikan, mengimplementasikan terkait dengan nilai-nilai kepemimpinan. Semoga ini ada yang dengar ini anak-anak muda yang punya niatan menjadi sosok pemimpin. Sebenarnya bukan pejabat berpemimpin, Kak. Diri kita sendiri ini pejabat, Pak. Pejabat untuk diri kita sendiri, tak? Khususnya yang punya bergerak dalam hal bidang birokrat dan politik, coba kembali mengulas nilai-nilai dari sosok pahlawan nasional Lamadu Keleng. Pertama, keberaniannya, kedua, loyalitasnya, ketiga, gotong royongnya, keempat, bagaimana dia membuka hubungan diplomasi, dan sehingga dari kesimpulan dari empat yang saya sebutkan tadi melahirkan suatu warna integritas dan komitmen dalam diri kita sendiri dalam hal memajukan apa yang ingin kita capai. Makanya saya bilang nilai-nilai kepemimpinan ini bukan hanya untuk mau pergi jadi anggota dewan, mau pergi jadi bupati baru diimplementasikan nilai-nilainya. Tidak, diri kita sendiri pun bisa. Karena kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita punya warna itu, kita akan dikenang ke Anti. Yeah. Itu tadi. Bukan hanya sekedar dikenang. Orang akan selalu mengingat kalau 10 kita punya kekurangan, tapi kita punya satu kelebihan, orang akan tetap ingat satu kelebihan itu. Pasti ujung-ujungnya begini, kayak sekarang itu Kak. Memang itu Tendri cerewetnya luar biasa. Tapi itu Tendri ada kelebihannya, manis-manis sedikit. Asik, puji Ale. Saya kira manisnya Itu banyak. contoh, Kanti. Oh ya contoh ya, tahu contoh. Sama ini misalkan, hostnya yang sangat cantik ini. Oh sama deh. Dari sekian 9 ya. Dan Kanti monitor. anunya RRI di, Monitor. Karena itu
Karena itu warnanya Kak Anti, yang jiwa somberenya, jiwa Alhamdulillah. ramanya. Itu Nah, tercermin juga warnanya ya. Kak Anti. Alhamdulillah. Tercermin. Oke, jadi itu sosok yang tercermin dari jati diri seseorang Iya. itu ya. Oke, contoh pahlawan kita ya itu Lama Dukeleng sendiri. Oke, Tenri, kita tidak terasa sudah harus berapa ya? Beranjak. Berpisah sebentar waktu. Berpisah di Zoom. Bisa di Zoom, bukan di WhatsApp dan pertemuan kita di luar sana. Oke. Iya, karena ada itu enak itu kayaknya itu ada itu kopi-kopi. Apalagi ini suara aku serak-serak kece. Ide. Enak Ditunggu. itu sarabanya ada itu sucer bedeng. Ditunggu kunjungannya ke RRI, oke? Iya, Baik. karena ini best. Banyak jadi RRI di sini, di dekat-dekat sini, gampang ini. Oke, Tenri, apa himbauan dari Tenri sebagai orang atau juga warga dari Wajo terhadap sosok pahlawan Lama Dukeleng untuk generasi muda kita saat ini, ke depannya pastinya apa yang perlu dicontoh dan apa yang perlu juga menjadi patokan dari anak muda kita atau generasi saat ini. Silakan Tenri. Oke, Kakak. Terakhir saya minta maaf, saya ulang kembali bahwa mari kita sama-sama flashback untuk melihat hal yang positif yang terjadi di masa lalu. Karena di balik sebuah cerita pasti ada sebuah pembelajaran, dan pembelajaran itu bisa dilihat dari sisi-sisi tokoh pahlawan-pahlawan nasional terdahulu. Mari kita mengangkat kembali nilai-nilai yang relevan dapat diterapkan di era saat ini. Kalau kita tidak berani, kalau kita tidak loyal, kalau kita tidak punya sifat yang gotong royong, apakah kita mampu dengan hidup di tengah era globalisasi saat ini? Maka dari itu, mari sama-sama membentuk pribadi, khususnya ini anak-anak muda ini yang semoga ada yang mendengarkan. Mari kita sama-sama membentuk pribadi yang betul-betul memiliki integritas dan komitmen. Jangan berani mengatakan, tidak berani untuk berbuat. Ya. Itu tidak begitu nilai kesimpulannya dari Lama Dukeleng. Lama Dukeleng itu adalah berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Lebih tepatnya lagi, berani berbuat, berani bertanggung jawab, dan wajib mempertanggungjawabkan. Itu yang penting Ya. saat ini. Jadi terakhir, kembali ketika kamu ingin mengenal dunia, maka di era saat ini peganglah ketangguhan, keberanian, dan kecerdasan. Karena kalau bukan dari ketangguhan, kecerdasan itu, kita tidak tahu bakalan jadi apa kita ke depan. Karena dunia semakin fana, asik. Ada itu lagunya, Kak. Jadi seperti itu, pada kesimpulannya, mari kita semangat selalu. Terima kasih RRI Pro 4. Walaupun suara saya kecek-kecek basah, Iya. tapi pasti diberikan kesempatan untuk menjadi Terima kasih narasumber. banyak ya. Semoga Dek. apa yang tadi disampaikan dapat bermanfaat. Yang Iya. kurangnya dibuang-buang saja jauh. Kalaupun ada yang tersisa dan baik, mohon disimpan dalam hati agar Tenri selalu ada di hati kalian. Terima kasih RRI. Terima kasih Tenri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Ki. Waalaikumsalam. Yeah. Baik sahabat budaya di mana saja berada, itulah tadi kita sudah berbincang bersama narasumber Andi Tenri Bali Baso SSM HUM. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas. Topik kita di hari ini yaitu nilai-nilai kepemimpinan pahlawan nasional Lama Dukeleng. Semoga acara ini ada manfaatnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Pangai laki parampean narurungan cekne mata pamarisi aule anerie rota kalapakan masih